Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa lagi dalam program Yesus Place Malino. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami datang kepadamu memohon petunjuk daripadamu, karena kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami lewat hamba-Mu ini, sehingga lewat apa yang Bapak sampaikan dapat menjadi berkat bagi siapa yang dapat mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema khotbah saya pagi hari ini yaitu diberkati oleh Tuhan. Kita baca firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup ini semua manusia menginginkan namanya diberkati oleh Tuhan. Dan berkat Tuhan itu yaitu panjang umur, kekayaan dan kehormatan. Dan saudara dikasihi oleh Tuhan bahwa umur panjang, kekayaan, kehormatan itu cuma bonus dari Tuhan. Nah, rahasia untuk mendapatkan daripada berkat ini saudara adalah yang pertama yang kita lakukan adalah hidup benar di pemandangan Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan. Sebagai contoh yang ada di dalam Alkitab adalah Salomo. Hidupnya berkenan kepada Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Bagaimana hidupnya yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia mengikuti ketetapan-ketetapan hukum seperti ayahnya Daud. Yang kedua, yaitu memberikan persembahan kepada Tuhan. Salomo memberikan persembahannya yaitu dikorbankan 1000 pengorbanan. Ya. Dan kemudian yang ketiga adalah yaitu mendapat hikmat daripada Tuhan. Nah, kalau ketiga-tiganya ini kita miliki, hidup berkenan kepada Tuhan, kemudian hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, karena kita tidak punya persembahan sampai mau dikorbankan sampai 1000, tapi melebihi dari pengorbanan itu adalah tubuh, jiwa dan roh kita persembahkan kepada Tuhan, maka itu melebihi dari korban 1000. Kemudian saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika kita hidup, kita sudah berkenan kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita ini, tubuh, jiwa dan roh kita kepada Tuhan. Ya. Maka saudara dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkata seperti Salomo, "Pintalah apa yang kau pinta." Ya. Maka Salomo dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta kemuliaan, ya, tidak minta umur panjang, tapi yang dia minta adalah hikmat dan akal budi atau pengertian dan pengetahuan dari Tuhan. Maka setelah dikatakan oleh Tuhan bahwa apa yang kau tidak minta juga diberikan kepadamu, dan tidak ada orang yang sama dengan engkau. Demikian juga saudara dan saya yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup ini saudara dikasihi oleh Tuhan kita inginkan adalah umur panjang. Hidup ini kita menginginkan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Kemudian hidup ini supaya kita memiliki namanya yaitu kemuliaan atau kehormatan. 3 hal ini menjadi dambaan daripada semua orang. Umur panjang, kekayaan dan kehormatan. Tetapi untuk mendapatkan itu, adakah dalam kehidupan kita bahwa hidup kita ini berkenan kepada Tuhan? Hidup kita berkenan kepada Tuhan kalau kita melakukan semua ketetapan-ketetapan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kita melakukan barang yang benar kepada Tuhan. Kita harus menjadi orang yang saleh kepada Tuhan. Ya, berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah berkenan kepada Tuhan, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau hidup yang berkenan ini semakin dipersembahkan kepada Tuhan. Dengan kita datang beribadah kepada Tuhan,
Karena Keluaran 23-25 berbakti soal utama, roti dan airmu diberkati, segala penyakit Tuhan lalukan. Ibadah itu sangat berguna, ya, sebagai bukti bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan, karena untuk mendapatkan apa yang ada dalam dunia ini. Maka Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, saudara dikasih oleh Tuhan, ya, kalau kita sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka saudara dikasih oleh Tuhan bahwa Tuhan mau, ya, supaya kita meminta hikmat dan akal budi. Ya. Ketiga ini minta hikmat dan akal budi kepada Tuhan. Ya, dan hikmat itu, ya, adalah Kristus. 1 Korintus 1:24 bahwa Kristus adalah hikmat Allah dan kuasa Allah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah memiliki hikmat, maka kita bisa, ya, menata kesehatan kita. Ya. Kemudian kita bisa, ya, mengatur dalam setiap usaha kita dengan hikmat dari Tuhan. Kemudian saudara dikasih oleh Tuhan sehingga apa yang kita kerjakan dapat diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian dengan hikmat yang kita miliki, maka, ya, saudara dikasih oleh Tuhan, datanglah kemuliaan atau penghormatan itu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup ini tidak susah. Kita bergantung aja kepada Tuhan. Persembahkan hidup, lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahkan hidupmu, utamakan Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita sudah mengutamakan Tuhan, kita sibuk dengan Tuhan, Tuhan juga sibuk dengan kita. Ya, dan ketika kita sibuk dengan Tuhan, apa buktinya kita sibuk? Bukan hanya sekedar beribadah, tapi kita harus mengerti firman Tuhan. Kalau kita penuh dengan perkataan Tuhan, seperti Salomo, ya, dia mencari Tuhan dan dia katakan orang mencari Tuhan itu mengerti segala perkara. Ya. Karena dia mengerti, saudara dikasih oleh Tuhan, baik tentang Tuhan, baik tentang hidup ini, maka hidup ini tidak susah. Nah, dengan kata lain, saudara dikasih oleh Tuhan, dalam hidup ini, kalau kita memiliki kehidupan mau berkenan kepada Tuhan, harus ada pertobatan yang sungguh. Ya, hidup berbuat berkenan baik di hadapan Tuhan dan hidup berkenan kepada manusia. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah kita mengeluarkan bobot pelayanan. Ya, Yohanes 15:16 bahwa bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang memilih kamu supaya kamu pergi mengeluarkan buah, dan buah itu kekal, buah yang baik. Ya. Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan harus sentiasa menyampaikan firman Tuhan, menjadi saksi, menyampaikan, ya, firman Tuhan di mana kita berada. Kemudian yang kedua bahwa kita melayani secara jasmani, memberikan pengorbanan kita kepada Tuhan sebagaimana tuntutan Tuhan, ya, dan juga kita bisa menolong orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah bagian daripada pelayanan kita. Yang ketiga yang kita harus miliki adalah buah-buah Roh Kudus yang dimulai dengan kasih dan diakhiri dengan penguasaan diri atau tahan nafsu. Nah, kalau ada kita miliki dalam kehidupan kita dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, ketika kita sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, ketika kita sudah melakukan buah pelayanan dan kemudian mengeluarkan buah-buah Roh Kudus, maka saudara dikasih oleh Tuhan, umur panjang Tuhan berikan, karena itu Tuhan berikan, itu bonus bagi kita. Ya, kemudian, ya, diberikan kekayaan, Tuhan berikan berkat, ukuran kekayaan bukan karena banyak harta, tapi kekayaan kalau kita bisa cukup apa yang kita makan dan minum, kemudian kekayaan rohani kita miliki, yaitu kita menjadi orang yang kuat dan teguh, orang yang mahir dalam hidup ini, orang yang senantiasa bersuka cita. Karena Ibrani 12 ayat 11, ajaran sementara ini belum mendatangkan sukacita, ya, tetapi duka cita. Tetapi apabila orang sudah mahir dengan ajaran itu, mendatangkan sentosa kepada orang yang mahir dengan ajaran itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang senantiasa bersuka cita, ya, itu adalah orang yang mahir. Kenapa? Karena dia memiliki kekayaan rohani. Dia tidak takut apapun yang terjadi, masalah apapun, kesusahan apapun, tidak memisahkan dia daripada kasih Kristus. Kemudian yang ketiga, tentang kemuliaan atau penghormatan atau jabatan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita hidup sudah berkenan kepada Tuhan, kita memiliki hikmat dari Tuhan, kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan, maka saudara dikasih oleh Tuhan, kita memiliki wibawa dari Tuhan, sehingga orang dapat menghargai kita. Ya, biarpun anak-anak
Biarpun orang tidak punya pendidikan, tetapi kalau hidupnya berkenan kepada Tuhan, dia punya wibawa tersendiri sehingga orang mulai menghargai dia. Bisa menyapa dengan baik. Kenapa? Karena ada pertobatan, ada pelayanan, dan ada buah Roh Kudus dalam hidupnya, sehingga betul-betul dia dihargai. Nah, karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, ya, jabatan, penghargaan yang Tuhan, kemuliaan yang kita miliki, ingat, semua itu adalah bonus dari Tuhan. Kalau kita sehat, kalau kita saudara dikasih oleh Tuhan diberikan kekayaan, baik jasmani rohani, baik juga diberikan jabatan atau kemuliaan, semua itu adalah bonus daripada Tuhan, dan Tuhan bisa ambil kalau Tuhan mau. Karena itu, kalau Tuhan sudah berikan ini, maka marilah kita tetap mengandalkan bahwa semua itu hanya pemberian Tuhan. Semua itu adalah dari Tuhan. Karena itu, kalau kita menyadari semua dari Tuhan, persembahkanlah hidup menjadi satu persembahan hidup berkenan kepada Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan bahwa segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Berkati firman-Mu sehingga dalam hidup kami adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dan berkat itu adalah datangnya daripada-Mu Tuhan. Karena itu kami tetap meminta, baik kami hamba-Mu, baik siapapun yang mendengarkannya, juga Tuhan berikan hidup yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Berikan juga hikmat dan pengetahuan daripada-Mu Tuhan. Dan Tuhan mampukanlah dia untuk senantiasa mempersembahkan hidupnya kepada-Mu. Sehingga apabila dia berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan berikan bonus-bonus daripada Tuhan. Kekuatan, berkat Tuhan, kesehatan, kekayaan, kehormatan Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami suruh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.